datang di Office Hours Indonesia, tempat di mana kamu bisa skill up dan berkembang. Selamat. Video kali ini, kita akan menggali lebih dalam tentang belajar dari berbagai perspektif, seperti filsafat, psikologi, learning and development, dan bagaimana semua ini terkait dengan proses neuroscience. Penasaran? Yuk, kita mulai. Pertama-tama, mari kita lihat belajar dari perspektif filsafat. Filsafat telah lama membahas konsep belajar. Salah satu aliran yang terkenal adalah Plato, yang menyebutkan bahwa belajar adalah proses mengingat kembali pengetahuan yang sudah ada dalam diri kita, sesuatu yang disebutnya sebagai anamnesis. Jadi, menurut Plato, belajar bukan hanya tentang mendapatkan informasi baru, tetapi menghubungkan diri kita dengan pengetahuan yang sudah ada di dalam jiwa kita. Di sisi lain, filsuf John Dewey menekankan bahwa belajar harus bersifat aktif dan terhubung dengan pengalaman langsung. Menurut Dewey, pengalaman adalah kunci untuk pemahaman yang lebih dalam dan efektif. Jadi, belajar bukan hanya tentang teori, tetapi tentang bagaimana kita mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Sekarang, mari kita lihat belajar dalam psikologi. Dalam psikologi, belajar dipahami sebagai perubahan perilaku yang relatif tetap sebagai hasil dari pengalaman. B.F. Skinner, seorang psikolog behavioris, berpendapat bahwa perilaku kita dapat dimodifikasi melalui penguatan atau hukuman. Artinya, pengalaman yang kita alami, baik itu positif atau negatif, mempengaruhi bagaimana kita belajar dan berkembang. Sementara itu, Jean Piaget memandang belajar sebagai proses perkembangan mental melalui tahapan tertentu. Menurutnya, belajar terjadi melalui interaksi dengan lingkungan, di mana kita mengasimilasi dan mengakomodasi informasi baru. Dalam hal ini, belajar adalah proses dinamis yang terus berkembang. Lalu, bagaimana dengan learning and development di perusahaan? Ketika kita berbicara tentang belajar di perusahaan, learning and development menjadi sangat penting. L&D berfokus pada bagaimana perusahaan menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran berkelanjutan untuk karyawan. Melalui pelatihan, kursus, mentoring, atau pengembangan keterampilan baru, perusahaan berusaha untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Namun, untuk membuat pembelajaran ini efektif, perusahaan harus memahami prinsip psikologi belajar, seperti yang dibahas tadi. Program pelatihan yang baik tidak hanya mengandalkan teori, tetapi juga mengaplikasikan pengalaman praktis, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan memotivasi karyawan untuk terus belajar. Sekarang, mari kita lihat dari sisi neuroscience. Dalam konteks ini, belajar melibatkan perubahan fisik di otak kita. Ketika kita belajar sesuatu yang baru, koneksi antar neuron di otak kita semakin kuat. Ini disebut neuroplasticity, kemampuan otak untuk membentuk dan memperkuat hubungan antar sel-sel saraf berdasarkan pengalaman dan pembelajaran. Neuroscience juga mengungkapkan bahwa emosi berperan penting dalam proses belajar. Ketika kita merasa tertantang atau terlibat secara emosional, otak kita lebih cenderung untuk menyimpan informasi tersebut. Oleh karena itu, pendekatan belajar yang melibatkan elemen emosional dan pengalaman langsung sangat efektif untuk memaksimalkan hasil belajar. Jadi, belajar itu bukan hanya soal mendapatkan informasi, tetapi juga bagaimana kita menghubungkan pengalaman, perasaan, dan perubahan yang terjadi di otak kita. Dari perspektif filsafat, psikologi, hingga neuroscience, kita bisa melihat bahwa belajar adalah proses yang kompleks dan berlapis. Dan, di perusahaan, ini adalah kunci untuk pengembangan karyawan dan kesuksesan jangka panjang. Sebagai penutup, saya ingin berbagi sebuah quote dari Albert Einstein. Pendidikan adalah apa yang tersisa setelah kita melupakan apa yang telah kita pelajari di sekolah. Ini mengingatkan kita bahwa belajar adalah proses yang lebih dalam daripada sekadar mengingat informasi. Itu tentang bagaimana kita menerapkan dan berkembang dalam kehidupan kita. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk nonton video kali ini di Office Hours Indonesia. Jangan lupa, terus skill up, dan terus semangat untuk berkembang. Kami bakal terus hadir dengan tips seru dan trik keren yang bisa bantu kamu dalam self-development. Jangan ketinggalan video-video berikutnya. See you in the next video. Stay motivated and keep chasing your dreams.